Pemirsa, sejumlah anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara harus menerima kenyataan tidak dapat menunaikan tugasnya saat HUT Kemerdekaan RI ke-76. Setelah menjalani tes cepat, 23 anggota Paskibra dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Sedikitnya 23 dari 58 anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah tim medis bekerja sama dengan panitia Paskibra melakukan pemeriksaan kepada seluruh petugas yang akan mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan RI ke-76 di alun-alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ke-23 petugas Paskibra yang positif COVID-19 sudah diisolasi di Gedung Akper Putra Abadi Langkat. Tetap yang formasi pengibar bendera itu yang 26. Yang 35, yang 23 tetap di asrama mengikuti secara virtual Zoom. Tapi mereka tetap memakai Paskibra. Namun meski 23 petugas Paskibra positif COVID-19 tidak mempengaruhi pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan. Sebab masih ada 35 anggota Paskibra lainnya yang juga akan bertugas. Sedangkan 23 petugas yang terpapar akan mengikuti pengibaran bendera melalui virtual dari tempat isolasi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang siswa asal Sulawesi Barat gagal menjadi Paskibraka nasional setelah dinyatakan positif COVID-19. Christina memilih pulang ke kampung halamannya dan menolak tawaran menjadi Paskibraka provinsi. Gagal menjadi pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional mewakili Sulawesi Barat, Christina, siswi kelas 11 asal Mamasa, memilih pulang ke kampung halamannya. Meski ditawari menjadi Paskibraka di Provinsi Sulawesi Barat, namun Christina menolak. Christina memilih pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga untuk menenangkan diri. Kurang lebih 1 minggu. Jadi ini belajar daring saya di rumah? Iya. Ini memang ada panggilan dari provinsi untuk ikut Paskibraka atau bagaimana? Iya Kak, ada. Jadi tanggapannya itu? Christina ikut atau gimana? Saya tidak ikut karena saya masih trauma dengan hal ini dan sebelumnya Christina yang lolos seleksi Paskibraka nasional mewakili Sulawesi Barat batal ke istana setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun gagalnya Christina menuai polemik lantaran diwarnai sejumlah kejanggalan. 2 hari setelah swab pertama, Christina melakukan swab mandiri dengan hasil negatif. Christina makin merasa janggal karena pengganti dirinya mewakili Sulawesi Barat bukan peserta di peringkat kedua di bawah namanya. Ia justru digantikan oleh Paskibraka dari luar yang namanya tidak ada dalam daftar yang telah diseleksi Dispora sebelumnya. Dari Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Christina, Paskibra yang gagal menjadi Paskibraka nasional setelah dinyatakan positif COVID-19. Selamat sore Christina. selamat sore Kak. Baik Christina, bagaimana kabarnya atau keadaannya saat ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, sudah sehat ya? Siap Kak, sudah sehat. Baik, bisa diceritakan bagaimana Christina pengalamannya bisa lolos ke Paskibraka nasional dan akhirnya harus batal untuk menjadi Paskibraka? Awalnya saya bergabung di organisasi Paski Sekolah. Setelah itu ada info dari kakak-kakak senior bahwa akan ada seleksi calon Paski untuk tingkat kabupaten. Jadi saya mendaftarkan diri untuk ikut seleksi. Setelah saya mengikuti seleksi, puji Tuhan saya lolos dan dinyatakan juga lolos untuk melaksanakan seleksi tingkat provinsi. Setelah itu saya melaksanakan dan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dan puji Tuhan lolos untuk tingkat provinsi dan dinyatakan untuk lolos mengikuti seleksi tingkat nasional. Setelah mengikuti seleksi, puji Tuhan lolos mewakili Sulawesi Barat.
Baik, sudah melakukan latihan di Paskibraka Nasional, seperti apa latihannya selama ini? Untuk latihannya, saya mulai dari bulan Februari hingga bulan Juli. Baik, berarti sudah sempat latihan dari bulan Februari hingga bulan Juli ya, Christina. Dan kapan akhirnya Christina harus pulang ke kampung halaman? Sejak tanggal 22 Juli, saya dipulangkan karena dinyatakan positif COVID-19. Baik, ada informasi ketika Christina dipulangkan karena batal ya untuk menjadi Paskibraka Nasional, ada tawaran untuk menjadi Paskibraka Provinsi. Kenapa Christina tidak menerimanya? Ada alasan tersendiri, Christina? Sejak saya ditawari untuk ikut Paskibraka Provinsi, saya masih dalam keadaan trauma dan kurang persiapan, jadi memutuskan untuk tidak ikut Paskibraka Provinsi. Baik, meskipun ini mungkin takdir yang mengakibatkan Christina ini gagal untuk menaikkan bendera di istana, tapi Christina sudah menjadi salah satu dari banyak sekali siswa yang ingin lolos begitu untuk menjadi Paskibraka Nasional. Seperti apa perasaan Christina? Perasaannya, meskipun gagal, tetapi harus tetap bersemangat dan tetap berusaha dan lebih fokus untuk belajar agar suatu saat dapat meraih cita-cita. Baik, masih ada perasaan sedih atau kecewa, Christina? Untuk kecewa, saya harus bangkit karena setiap proses yang kita lalui dan setiap pengalaman pasti mempunyai makna di dalamnya. Baik, jadi Christina mengambil hikmahnya ya, pasti ada pengalaman yang bisa dipetik ya, atau hikmah yang bisa dipetik dari setiap apa yang terjadi. Christina, ini kan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus. Ada hal yang mungkin Christina bisa sampaikan ke teman-teman juga yang juga siswa seperti Christina? Saya sampaikan agar tetap bersemangat dan apa yang kita lalui hari ini, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. Baik, terima kasih Christina, tetap semangat dan terus kejar cita-cita Christina ya. Sehat selalu Christina, selamat sore. Pemirsa, anggota Paskibraka Provinsi Jambi, Desta Fedi Rahayu meninggal dunia setelah tak sadarkan diri saat latihan. Jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Kerinci. Jenazah Desta Fedi Rahayu dilepas oleh Gubernur Jambi Al Haris sebelum dibawa pulang oleh keluarga menuju persemayaman terakhir di Kabupaten Kerinci. Desta meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi karena tak sadarkan diri saat latihan. Desta Fedi Rahayu merupakan salah satu anggota Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2021. Bungsu dari 3 bersaudara ini merupakan siswi SMA Negeri 7 Kerinci yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Provinsi Jambi mewakili Kabupaten Kerinci. Yang buat video yang sangat bagus menurut saya, karena kita suruh buat video yang gimana, buat video pendek mungkin Najib itu adalah yang sangat kreatif, videonya juga bagus, jadi sampai dia waktu itu deh ya dia ngomong bahwasanya orang tua saya bangga itu saya. Gadis yang akrab disapa Desta ini dikenal sebagai anak yang gigih dan penuh semangat. Sebelum kepergiannya, Desta selalu bersemangat berlatih bersama teman-temannya. Meski belum sempat ikut mengibarkan bendera merah putih pada ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Desta telah menjadi sosok kebanggaan warga Kerinci karena semangat yang ia berikan untuk merah putih. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan.
Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Rangga Prasetya, kakak dari Paskibra yang meninggal dunia saat latihan. Selamat sore, Pak Rangga. Selamat sore. Baik, kami turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kehilangan adik Anda. Ya, terima kasih banyak. Baik. Pak Rangga, apa yang paling Anda ingat dari memori adik Anda atau almarhum adik Anda? Banyak, Bu. Adik saya itu adalah kesehariannya ramah, gitu kan, baik, gigih, bekerja keras gitu, sampai dia ke Jambi kemarin untuk ikut jadi tim Paskibraka, sampai dia sakit segala macam kan, dia nggak ada ingin kita dari keluarga di Kerinci ini nggak tahu gitu, maksudnya untuk mengabari kalau bahasanya dia itu sakit gitu, dan dia tetap semangat gitu. Terakhir adik Anda berkomunikasi seperti apa mengenai kelolosan dia menjadi Paskibraka? Kalau masalah hari Kamis dia mau berangkat dari Kerinci ke Jambi, itu memang ada kita komunikasi. Kebetulan saya nggak bisa ngantar kan karena ada kerjaan. Jadi terakhir kali kita berkomunikasi di situ. Besoknya lagi dia ada berkomunikasi dengan ayah kan. Udah nyampe di Jambi. Tinggal besok pelatihan gitu. Cuman kehendak Allah lain, dia belum sempat. Ya itulah. Gitu. Baik, bisa berikan hal yang mungkin Pak Rangga paling ingat dengan adik Anda begitu dan bisa diberikan pelajaran juga untuk pemirsa? Ya, jadi kami itu tiga bersaudara ya. Jadi adik saya ini Desta Venera ini kesehariannya dipanggil Eca gitu, nama sayangnya. Dia banyak kenangan itu, jelas banyak. Dia adalah seorang yang manja kan, yang paling kita sayang gitu karena dia anak terakhir kan. Dengan sifat dia yang gigih, yang bekerja keras. Jadi kegigihan dan semangat yang patut kita contoh begitu ya Pak Rangga? Iya, karena dia jadi kebanggaan tidak hanya dari keluarga kita gitu, tapi dari seluruh dari Kabupaten Kerinci juga, dia perwakilan dari Kabupaten Kerinci. Kan? Baik. Terima kasih Pak Rangga sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Selamat sore. Sesaat lagi kita akan menyaksikan persiapan upacara penurunan bendera di Istana Merdeka. Tetaplah bersama kami.